Usia kehamilan 12 minggu. Ini masa yang paling tepat untuk kita melakukan screening trimester pertama ya. Ibu-ibu bisa mungkin mencari konsultan veto kalau ada di daerah Anda. Ini kita melihat aliran darah pada otak bayi, padahal ini baru awal ya trimester pertama. Pemeriksaan screening bisa dilakukan oleh seluruh dokter kandungan ya, karena itu menjadi kompetensi dasar untuk kita melakukan pemeriksaan. Seperti ini kita lihat area wajah. Nah, seperti ini ya, dari tampak depan pelan-pelan kita amati. Gambar bisa kita perbesar lah itu. Tangan dan wajah ya terlihat dengan cukup jelas di trimester pertama 12 minggu. Nah, itu tangan ya. Dan dok, apa biasanya memang tangan bayi itu nutupi wajah? Ya tidak selalu, tapi umumnya memang pergerakan awal di minggu begini ya nutupinya daerah wajah selalu. Oke, kita masuk ke kepala. Perhatikan itu struktur otak yang ada kupu-kupu seperti butterfly like. Itu adalah cerebrum atau otak besar dan harus simetris ya, seperti sayap kupu-kupu kanan dan kiri begitu. Dok, kalau sayap kupu-kupunya nggak kelihatan ya berarti otaknya tidak terbentuk atau suatu kondisi lain seperti isinya cairan namanya hidrosefalus. Maka hati-hati ya, kadang-kadang kalau kita melihat dari pemeriksaan dasar ya, kita akan bisa melihat dengan cukup jelas. Ini pemeriksaan dilakukan dari perut atau USG abdomen. Karena ibunya tidak terlalu obesitas, jadi kita bisa melihat dengan cukup jelas. Namun kalau ibunya obesitas ya kita nggak bisa melihat seperti yang kita lihat dengan detail seperti ini. Dan itu membutuhkan USG lewat bawah ya, transvaginal. Hanya transvaginal terbatas sampai di bawah 11 minggu. Selewat itu nggak mungkin lagi karena kehamilan sudah membesar ya. Nah, ini kita melihat aliran darah pada jantung namanya ductus venosus. Yang menjadi karakteristik aliran darah dengan oksigen yang paling tinggi, dan kita pakai untuk melihat kalau ada kelainan seperti Down syndrome itu juga melihatnya dari aliran darah ductus venosus ya. Oke, kita masuk ke daerah jantung sekarang. Meskipun ini 12 minggu ya, tapi perhatikan, diamati. Gambar bisa diperbesar, di zoom. Jadi bukan gambarnya kecil-kecil dari satu layar sebesar itu, kita bisa perbesar ya. Dan sekarang alat-alat USG itu sudah sangat standar dan punya resolusi yang sangat-sangat baik ya. 4 ruang jantung, aliran darah dari jantung kanan dan jantung kiri sudah terlihat dengan jelas, sekat-sekatnya, katup kanan, katup kiri jantung. Dok, ruangan jantung namanya apa? 2 serambi, 2 bilik. Kalau dulu ini pelajaran kelas 4 SD ya. Ruangan jantung manusia ada 4 ya, 2 bilik, 2 serambi. Nah, itu kita lihat dengan jelas ya. Namun nanti pada trimester kedua kita tetap harus melihat kembali. Nah, itu lambung sudah terlihat, artinya si bayi ini, si janin sudah proses menelan ya. Nah, itu kelaminnya kelihatan nongol di antara kaki. Dok, kelamin bisa terlihat? Kadang-kadang bisa. Kalau bayinya pas ngajakin dia buka, nah itu kakinya dibuka, kelaminnya nongol begitu kelihatan ya. Jadi kalau kelamin bayinya laki ya terbantu, kita bisa melihat dari minggu segini. Tapi kalau tidak terlihat
ada yang nonjol begitu ya kemungkinan kan perempuan ya, biasa di 16 minggu lah. Nah, kita lihat kembali postur janin keseluruhan ya. Jadi ini minggunya baru 12 minggu, trimester pertama, dan ini menjadi masa kita untuk melakukan screening trimester pertama. Kita cek semua. Ya, pelan-pelan dicek seteliti mungkin. Pergunakan alat itu dengan maksimal ya, sesuai dengan kompetensi kita. Ibu-ibu juga harus selalu mengerti ya, makanya kita ada edukasi untuk mengerti pemeriksaan harus sesuai dengan bidangnya ya. Ibu bisa melakukan pemeriksaan pada dokter kandungan, yang itu menjadi kompetensi dasar para dokter kandungan di tanah air untuk melihat screening trimester pertama. Nah, itu kelihatan tulang hidungnya, tengkuknya tadi kita lihat tipis ya. Nuchal thickness tidak boleh tebal. Kita pakai batas 2,5 mm. Jadi sekarang kalau ibu-ibu bertanya pada dokter Anda tidak mungkin melihat nuchal thickness ya, Anda bisa minta rujukan, mungkin bisa dirujuk dok gitu ya, atau melihat nasal bone-nya tidak jelas. Dan sekarang kita sudah terbantu dengan pemeriksaan genetika, NIPT sudah sangat terjangkau. Jadi akan semakin kita dari trimester pertama kita sudah bisa mendiagnosa ya. Dan itu akan lebih baik bagi seorang ibu yang hamil mengetahui kondisi janinnya dengan tepat secara anatomi, juga genetikanya bagus ya. Nah, ini strukturnya terlihat. Nah, ini kembali dia telentang apa tengkurap. Ya, kita bisa ukur, itu namanya nuchal thickness NT. Panjangnya 12 minggu ini sekarang sudah masuk ya. Jadi sekali lagi ini pemeriksaannya kita lakukan dari abdomen. Karena kebetulan ibunya tidak obesitas, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau ibunya obesitas ya kita nggak bisa melihat dari atas. Sulit sekali karena gelombang suara tidak bisa menembus lapisan lemak perut dari ibunya ya. Jadi inilah 12 minggu. Nah, kita kembali lihat kondisi janinnya. Jangan lupa melakukan pemeriksaan laboratorium dasar, darah, urin, gula, screening diabetes, TORS, toxorubella, cytomegalovirus, herpes dicek ya. Jadi jangan hanya karena nanya dok apa di rumah ada piaraan, ya bukan tergantung dari ada piaraan atau tidak. Kita kan tidak tahu ibunya mungkin makan sayuran mentah atau jalan-jalan di taman nggak pakai alas kaki, mungkin di rumahnya ada tikus apa, kan kita tidak tahu. Jadi lakukanlah pemeriksaan screening lab darah ya, TORS, gula, urin, darah lengkap, periksakan ya. Jadi ini 12 minggu semuanya sudah kita lihat, tulang hidung, tengkuk, struktur anatomi semuanya dalam batas yang normal. Trimester pertama sudah kita lakukan ya, semuanya sudah kita lihat seteliti mungkin. Jangan lupa nanti pada trimester kedua sekitar 24 minggu untuk kita cek kembali keseluruhan.